Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di tema 7, subtema 1, pembelajaran matematika. Nah teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar tentang volume benda. Namun sebelum kita mulai belajar, silahkan teman-teman berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, volume benda yang akan kita pelajari adalah volume benda dengan satuan tak baku. Nah, volume benda itu apa ya? Volume benda sama dengan isinya. Jadi, seberapa banyak benda tersebut dapat diisi. Atau besarnya benda dalam ruang. Nah, teman-teman, bagaimana ya cara menghitung atau mengukur volume benda? Nah, kita dapat menggunakan satuan tak baku. Artinya, satuan yang bisa berbeda-beda ukurannya. Nah, kita biasa mengenal satuan tak baku, seperti anjuran dari Kemenkes ini. Kita dianjurkan untuk meminum air sebanyak 8 gelas sehari. Jadi, satuan tak baku yang digunakan di sini adalah gelas. Atau bisa juga saat teman-teman membantu Bunda membuat kue. Yang diminta dimasukkan misalnya 10 sendok tepung. Maka satuan tak baku yang digunakan di situ adalah sendok. Nah, ukuran gelas ini jelas berbeda-beda. Itulah kenapa disebut satuan tak baku. Karena gelas bisa berbeda. Gelas yang satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam Islam kita mengenal berbagai macam ukuran volume. Seperti hadis Ibnu Majah dan Ad-Darimi ini menyebutkan, jika air telah mencapai 2 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Di sini ada satuan 2 kulah, satuan untuk volume air yang cukup besar. Nah, kemudian di dalam zakat fitrah juga disebutkan satuan volume. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi di sini disebutkan satuannya adalah 1 sok. Nah, ukuran 1 sok ini dijelaskan di penjelasan ulama. Zakat fitrah sebesar 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud adalah cakupan penuh 2 telapak tangan pada umumnya. Nah, kalau masih bingung, kita akan melihat gambar dari ukuran 1 sok dan mud. Nah, wadah yang besar seperti cangkir besar ini ukurannya 1 sok. Sedangkan cangkir yang kecil ini mud. Nah, bisa juga kita lihat ini juga 1 sok dengan bentuk wadah yang berbeda, tetapi volumenya sama. 1 sok tadi disebutkan di penjelasan ulama bahwa 1 sok sama dengan 4 mud. 4 wadah kecil yang seperti ini. Nah, 1 mud disebutkan bahwa ukuran mud sama dengan 1 tangkupan, 2 tangkupan tangan. Jadi kalau tangan kita menangkup mengambil sesuatu, nah itu sama dengan 1 mud. Jadi dengan kata lain, 1 sok itu akan sama dengan 4 cakupan telapak tangan. Nah, mengerti ya? Nah, nanti yuk kita coba mengukur banyaknya beras zakat dengan tangkupan tangan. Jadi silakan nanti teman-teman mempraktikkan menangkup beras kemudian sebanyak 4 kali. Nah, itu adalah besarnya beras yang harus kita zakatkan. Tetapi untuk nanti pada saat kita zakat, kita mengikuti aturannya yang baku.
Nah, kita hanya untuk belajar ya hari ini. Nah, kemudian bagaimana jika banyak botol seperti ini ya? Nah, volume botol yang kita lihat di sini tentu beragam sekali. Ada botol yang kecil, ada yang botol yang besar. Volume tiap benda pastinya berbeda-beda. Nah, agar dapat membandingkan, kita harus mengukur volumenya terlebih dahulu. Jadi, tidak kira-kira, kita harus mengukurnya. Nah, cara mengukur volume dengan satuan tak baku, yang pertama tentukan dulu atau pilih satuan untuk mengukurnya. Pastikan ukurannya lebih kecil dari benda yang akan digunakan untuk mengukurnya. Kemudian, isi dengan benda cair menggunakan satuan yang tadi sudah kita pilih. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Misalnya, kita akan mengukur volume gelas ini. Kita memilih satuannya apa ya? Pilih yang lebih kecil. Misalnya seperti yang telah kita praktikkan sebelumnya, kita menggunakan sendok untuk mengukur volume gelasnya. Sendok di sini kita sebut sebagai satuan tak bakunya. Nah, sendok yang kita gunakan untuk mengambil air harus penuh setiap mengambilnya. Setiap sendokannya harus berisi penuh. Nah, misalnya setelah diukur, diisi menggunakan air yang menggunakan sendok, didapatkan bahwa satu gelas ini volumenya adalah 30 sendok satuan. Maka volume gelas ini adalah 30 sendok satuan. Nah, tadi ya untuk membandingkan volume, kita harus mengukur dulu volume airnya, volume dari tiap benda ini. Di sini ada botol A, B, C, D, E, dan F. Bentuk botolnya berbeda-beda. Maka, agar dapat membandingkan lebih akurat, kita harus mengukur dulu volume dari tiap-tiap botol ini. Kita ukur misalnya tadi menggunakan sendok. Nah, setelah diukur menggunakan sendok, ternyata volume botol A adalah 30 sendok satuan. Volume botol B adalah 32 sendok satuan. Volume botol C adalah 25 sendok satuan. Volume botol D adalah 26 sendok satuan. Volume botol E 41 sendok satuan. Volume botol F adalah 40 sendok satuan. Ternyata dengan bentuk yang berbeda-beda ini kita dapat membandingkan dengan lebih jelas setelah mengukurnya dengan sendok. Nah, jadi kita peroleh botol yang paling besar adalah botol yang E. Tadi ya 41 sendok satuan. Kemudian botol yang paling kecil adalah botol C, yaitu ukurannya volumenya adalah 25 sendok satuan. Nah, kalau untuk mengukur volume ember ini, kita akan menggunakan satuan apa ya? Teman-teman dapat menggunakan gayung atau bisa juga gelas. Nah, nanti kita akan mencobanya. Selamat bereksplorasi, menghitung volume-volume dari benda yang ada di rumah kita dengan satuan yang kita tentukan, satuan yang kita pilih. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.